Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa du'al mu'minina rahimakumullah. Ya wa'an ayyawan radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta lil-fajri yawmal jum'ati ansita fal-imamu yaqulu faqad rawat ansitu wasma'u wadi'u rahimakumullah ansitu wasma'u wadi'u rahimakumullah ansitu wasma'u wadi'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berwasiat kepada seluruh jemaah sekalian, khususnya kepada saya pribadi, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wabarakatuh. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah dan insya Allah sebentar lagi kita akan berada di penghujung bulan Ramadan pada tahun ini. Insya Allah kurang lebih 2 hari lagi kita akan menuju pada hari kemenangan. Untuk itu marilah kita bersama-sama saling koreksi, saling evaluasi. Sudah sampai mana ibadah yang telah kita lakukan kurang lebih selama 28 hari ini? Sudah berapa banyak Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa banyak sedekah yang telah kita bagi-bagikan kepada kaum muslimin dan muslimat? Dan sudah sebesar apa ibadah-ibadah yang telah kita lakukan bersama selama kurang lebih 28 hari ini? Di mana semua ini diniatkan agar kita menjadi hamba yang bertakwa, sebagaimana tujuan daripada kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa dalam 1 bulan penuh ini. Di ujung ayat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah, adakah satu ibadah dari semua ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya Allahu a'lamu bissawab. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu tentang diterima atau tidaknya suatu ibadah. Sehingga dulu pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini galau, sedih berat. Akhirnya para sahabat ini tanya, duhai Ali, kenapa engkau ini sedih padahal engkau merupakan hamba yang paling taat, hamba yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin bagi-bagi zakatul mal dan zakat dan takjil dan lain sebagainya. Kenapa engkau masih sedih? Apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Saya sedih bukan karena amalku yang banyak, bukan karena rezekiku yang banyak yang telah kubagi-bagikan, tapi aku sedih ada ndak dari amal saya ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih mengkhawatirkan akan diterima dan ditolaknya ibadahnya, apalagi kita yang sudah berlumuran dosa setiap harinya. Tapi ada beberapa ulama ini memberikan indikator atau tanda-tanda kalau sebuah ibadah ini diterima, maka tentu ibadah itu akan terus berjalan, terus kontinu dan seterusnya. Di antaranya adalah Imam Ibn Rajab mengatakan alamatul qabuli ta'ah an tusalla bi ta'ati ba'daha. Tanda bahwa ketaatan dalam beribadah ini diterima oleh Allah kalau setelah melakukannya terus dilakukan. Andaikan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka terus dibaca Al-Quran itu setelah bulan Ramadan, tidak terhenti di bulan Ramadan saja. Andaikan kita bersedekah di bulan Ramadan, sering bagi-bagi takjil, sering memberikan snack makanan kepada orang yang membaca Al-Quran atau tadarus, maka itu semua juga dilakukan setelah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan takjil, mungkin ketika Jumat berkah, mungkin ketika ada pengajian diberikanlah itu makanan. Teringat dengan sedekah para hadirin jemaah sekalian, saya teringat dengan ceritanya Nabi Sulaiman yang meminta sumbangan kepada kaumnya, termasuk para hewan-hewannya. Nabi Sulaiman ini diberikan mukjizat bisa berbicara dengan hewan, termasuk hewan yang paling kecil sekalipun. Saya minta sumbangan, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya para hewan, diantaranya sapi, menyumbangkan kambing untuk Nabi Sulaiman. Yang kambing menyumbangkan ayam untuk Nabi Sulaiman. Yang ayam menyumbangkan burung untuk Nabi Sulaiman. Dan hewan-hewan yang lainnya, sampai yang terakhir semut menyumbangkan 1 butir gandum. Kalau sekarang 1 butir nasi. Nah, yang terakhir inilah ditertawakan oleh hewan-hewan yang lain dan diolok-oloknya. Duhai semut, apakah engkau tidak salah memberikan 1 gandum kepada Nabi Sulaiman? Lihat saya, lihat teman-teman yang lain, sungguh besar sedekah yang disumbangkan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya apa kata semut? Sedekah 1 gandum yang saya berikan kepada Nabi Sulaiman masih lebih besar daripada sedekah-sedekah yang kalian sumbangkan. Kok bisa? Sapi tentu lebih besar daripada kambing, tapi kambing yang disumbangkan.
Kambing yang tadinya menyumbangkan ayam tentu bentuknya lebih besar kambing daripada ayam, tapi kambing masih memberikan sumbangan ayam dan seterusnya. Tapi justru semut yang badannya kecil mampu menyumbangkan 1 butir gandum atau 1 butir nasi yang bentuknya lebih besar daripada itu semut sendiri. Nah, dari sini saya teringat sebuah hadis Rasul. Di situ dijelaskan irdohi mastata. Irdah bimakna infak. Infakkanlah, sedekahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Mohon maaf, ibaratnya di sini, mohon maaf Bapak RT merupakan orang yang paling terkaya di kampung ini. Dan ada orang namanya Fulan di kampung ini, orang termiskin. Maka ketika berduanya ini bersedekah ke masjid, memberikan uang 2.000 sama-sama uang 2.000, atau Pak RT sekalipun 3.000 selisih 1.000, maka pasti yang lebih besar bukan Bapak RT, tapi si Fulan ini yang menyumbangkan 2.000. Kenapa? Karena 3.000 bagi Bapak RT ini tidak ada apa-apanya, tapi 2.000 bagi si Fulan ini sungguh sangat ada apa-apanya. Sehingga dikatakan irdahi mastata'. Irdah bimakna infak. Sedekahlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagi kita yang mungkin kurang maksimal ibadahnya, mohon untuk tidak putus asa. Kenapa? Karena untuk menuju hari kemenangan ibarat kita ikut perlombaan. Kemenangan tidak ditentukan dari start permulaan lomba, tapi kemenangan akan ditentukan dengan finish perlombaan. Mumpung ada waktu 2 hari, mari kita bersama-sama untuk lebih giat kembali, untuk lebih menambah lagi ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Maka tidak heran ketika Nabi Muhammad ini lebih antusias, lebih giat lagi ketika masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kepada seluruh jemaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idwaman liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mata salat ainun binadar wa adunu bi khabar amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa la tuksu, ittaqullah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sambungan dari khutbah yang pertama ingin saya sampaikan, berbanggalah kita semua yang menjadi orang dermawan, tidak setengah-setengah ketika mensedekahkan rezekinya. Kenapa? Karena orang dermawan lebih hebat, masih bisa mengalahkan para asatid, para kiai, para alim ulama. Kenapa? Karena di surga nanti orang dermawanlah yang lebih dulu masuk surga daripada asatid, mohon maaf, daripada kiai, mohon maaf, daripada alim ulama dan lain seterusnya. Orang dermawanlah yang akan dipersilahkan masuk terlebih dahulu kepada surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan, alim ulama. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'na al bala'a wal ghara wal riba wal zina wal zalzal wal mihan wa su'al fitan ya madhara minha wa ma qatan 'an baladina hadha khassa wa biladil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.